Jess, Jessica. Apakah itu engkau? Jess. Kau masih hidup? Ayo kita pulang, Jess. Jess. Wah, ternyata hanya mimpi. Kenapa gue jadi menangis ya? Kenapa, Dra? Max. Lu mimpi apaan? Lu teriak-teriak memanggil nama Jessica. Gue ketiduran tadi. Ya mungkin gue terlalu kecapean jadi ketiduran, Max. Dia dulu pacar gue, Max. Tapi sejak 5 tahun yang lalu dia meninggal karena sebuah penyakit. Oh, maaf, Dra. Gue turut berduka cita. Ya gak apa-apa, Max. Yang saya heran, dari mimpi itu kenapa dia berpenampilan tidak biasa. Dia mempunyai sayap dan mempunyai aura gelap. Ya sudahlah. Itu mungkin hanya mimpi. Pasti ada maksudnya lu bermimpi gitu. Gue baru kali ini bermimpi Jessica. Sumpah gue sampai meneteskan air mata. Bingung kenapa dia sangat mirip sekali. Max, mumpung gue lagi santai dan gak ada jadwal untuk ngekonten, boleh gak? Gue pengen ngobrol sama lu tentang dunia lu di sana. Boleh kan? Ya penasaran aja, apakah sama kayak di bumi ini? Bagaimana ya? Ya sebetulnya ini rahasia sih. Tapi karena lu udah nyelamatin hidup gue, gak apa-apa lah, semua gue ceritain. Tapi semenjak lo mimpi tentang Jessica, gue jadi sedikit curiga. Karena lo bilang tadi dia mempunyai sayap. Coba gue tanya, itu sayapnya berwarna hitam apa merah? Ya perasaan hitam. Dan sedikit gue ingat, semua badan Jessica dipenuhi dengan aura ungu. Yang bener udah. Serius? Iya Max, gue ingat itu, yang lain-lain gue lupa. Yang gue takuti dia adalah Gina, si ahli sihir bersayap. Dia juga adalah necromancer, si ahli sihir dari dunia bunga hitam di Castle Dragon. Dia sangat ahli dalam menyamar, tapi tidak mungkin kalau dia ada di bumi. Soalnya portal penghubung sudah saya musnahkan. Sumpah Max, gue kagak ngerti. Apa yang lo bilang itu, persis kayak yang ada di film-film itu yang bergenre fantasi. Ya gue gak percayalah sama yang begituan. Dunia gue emang begitu, dah. Oke, sekalian gue mau cerita tentang dunia gue di sana. Jadi begini. Dulu gue adalah seorang prajurit biasa dari kerajaan Istana Gosong. Dunia gue banyak berbagai jenis pohon raksasa tinggi menjulang. Ada monster-monster buas, naga-naga yang kuat, para raksasa, dan makhluk-makhluk aneh lainnya. Banyak kerajaan besar di dunia sana yang sangat kuat, salah satunya kerajaan Golso, dan gue salah satu prajurit bawahannya. Dunia gue begitu damai, tapi semenjak ada dia, si penghancur kedamaian yang sering dijuluki topeng kematian. Dia adalah penyihir yang sangat jahat. Saking kuatnya dia tak bisa tertandingi oleh kerajaan manapun. Dulu dia adalah seorang manusia biasa. Mungkin karena kuatnya jadi dia lupa diri dan tidak tahu siapa dirinya.
Karena dia, dunia di sana termasuk rumah gue hancur, tak berbekas. Peperangan hebat terjadi di sana. Dan termasuk keluarga gue tewas semuanya karena ulah si penyihir topeng kematian. Sekarang semuanya sudah hancur. Dan mungkin hanya gue satu-satunya yang selamat dari dunia sana. Gue selamat karena batu kristal yang tidak sengaja gue temukan di gua pada saat gue dikejar-kejar oleh seorang necromancer, si penyihir bersayap hitam yang bernama Gina. Dan gue secara tak sadar sudah ada di dunia ini, dan gak tahu kenapa gue jadi tidak punya raga, dan gue juga bingung dengan diri fisik gue yang sekarang ini. Yang saya heran, kenapa gue lupa dengan nama sendiri, tapi syukurlah kekuatan gue masih sama seperti dulu dan tidak menghilang. Widih, kok mirip-mirip di Final Fantasy gitu ya? Gue ngerasa bermimpi, ternyata ada juga dunia yang seperti itu. Gue juga gamer, pernah main Suikoden dan Final Fantasy. Ceritanya mirip kayak dunia lo. Dan maaf, gue juga berduka cita atas kematian keluarga lo. Sekarang mah kita mulai beraktivitas kembali, Max. Jadi panjang lebar gini. Sekarang mah kita fokusin ke konten yuk, biar channel gue makin rame, Max. Hehehe. Ayo Max, kita harus semangat. Sekarang gue tidak sendirian karena ada lo, Max. Hehehe. Selamat pagi, Dra. Max, selamat pagi juga. Tumben pagi-pagi udah muncul. Ya, biasa. Minggu-minggu ini gue lagi semangat-semangatnya nyari informasi tentang keberadaan necromancer itu, Dra. Duh, Max, lu nggak ada istirahat-istirahatnya nyari tentang dia, Max? Soalnya gue udah dapat jawaban dari mimpi lu, Dra. Gue rela keliling-keliling dari gunung ke laut dan hutan-hutan nyari informasi tentang keberadaan dia. Dan akhirnya berbuah hasil. Dia benar ada di bumi ini, tetapi dimensinya cukup rumit. Gue kagak bisa masuk ke dimensinya. Gue juga heran kenapa dia bisa ada di bumi ini. Yang bener lu, Max. Kirain mimpi gue cuma mimpi biasa aja, Max. Berkat mimpi lu, gue jadi dapat jawabannya. Dra, sekarang gue mau ajak lu ke rumah gue. Gue minta bantuan lu buat ngebuka kunci untuk masuk ke dimensinya. Ya ayolah, gak masalah. Ngomong-ngomong, gue baru tahu lu punya rumah. Bentar, gue habisin dulu makannya. Oke Max, gue udah siap. Siap. Wes Max, gila, keren rumah lu, Max. Welcome to my home, Dra. Sekarang tak perlu berlama-lama, yuk kita ke intinya. Ini yang lu lihat adalah 3 gerbang yang bentuknya menyerupai portal. 3 gerbang ini harus kita buka, dan dari 3 gerbang itu lokasinya berbeda-beda. Dan gerbang pertama gue udah menemukannya, dan yang 2 lagi belum diketahui, Dra. Nah, sekarang gue minta bantuan lo buat ngebukain portal itu. Gue gak bisa apa-apa selain mensupport lo pakai kekuatan gue. Duh, Max. Gue kayaknya gak bisa, Max. Serem, gue takut.
Lihat bentuk gerbangnya juga terasa aneh gitu. Gak apa-apa, Dra. Slow. Gue juga akan ikut ngedampingi lo, jadi gak perlu takut. Dan nantinya, kalau udah berhasil ngebuka portalnya, lu bakal dikasih sebuah kunci istimewa untuk masa depan konten lo. Kok gitu? Kenapa bisa ada sangkut pautnya dengan channel gue, Max? Ya oke lah, kalau begitu nanti kalau ada apa-apa gue bantu ya. Ini misi seperti kayak di game-game PS, Max. Ya pasti bakal ada antagonisnya. Gue yakin itu, Max. Itu karena aktivitas pekerjaan lo hanya di konten, Dra. Pasti lu bakal dikasih tahu cara naikin viewer dan subscriber lo oleh gerbang itu kalau lo berhasil ngebuka gerbangnya itu. Oh gitu, Max. Oke deh kalau begitu, gue jadi semangat kalau berkaitan dengan content creator. Mantap. Sekarang lo bersiap-siap, kita mulai membuka gerbangnya agar kita bisa menemukan si penyihir jahat itu dan kita harus mengalahkannya. Bahaya kalau kita biarkan, Dra. Oke, bersiap? Des, ayo kita pulang. Masih hidup, Des? Kau masih hidup? Jess! Ini di mana ya? Max, lo di mana, Max? Ya, cepet gue. Ini tempat serem banget. Ini kenapa? Kenapa gue gak bisa napas? Kayaknya gue harus cepat-cepat pergi dari sini. Dra, lu denger gue? Gue denger, Max. Ya, Max. Cepet lo segera keluar dari sana, hiraukan apa yang lo lihat. Karena itu adalah ilusi, jangan dilawan. Gue gak bisa bantu lo karena gue di lock, gak bisa masuk di dimensi lo. Sekarang lo segera cari portal satu. Max. Apa ini? Sial, gue harus cari sendirian. Itu suara apa? Gue harus cepat-cepat nih. Akhirnya, gue keluar juga dari tempat itu. Gue harus cari jalan. Harus cari jalan secepatnya. Ternyata jalannya buntu. Gue harus jalan kemana ya? Oh, di sana ada kunang-kunang. Nah, di bawah ada jalan. Kayaknya gue harus lompat ke sana. Aduh. Sakit, sial. Ini di mana lagi? Tempat ini aneh sekali ya. Sudah mulai gelap nih. Gue dengar seperti suara portal. Gue harus cepat-cepat.
jadi tersatu gini? Nah, kayaknya portalnya di sana. Harus cepat, harus cepat, harus cepat. Ketemu juga. Kau siapa? Rasakan. Pintar juga kau. Kau anak muda, kesini. Ini hadiah sebagai tanda terima kasihku. Sudah berkumpul? Sekarang kalian bagian dari kami. Ini perintah dari Lady Necromancer. Saya ditugaskan untuk mengumpulkan kalian, untuk memusnahkan si kristal biru itu dan seorang pemuda yang bernama Hendra. Tangkap mereka dan kalian nanti akan diberikan lebih kekuatan baru dari Lady Necromancer. Kini kalian sementara diberi sedikitnya kekuatan baru untuk perbekalan kalian. Hei, kau pocong, terima kasih telah mengumpulkan mereka. Aku juga ikut. Hei, Dra, ayo pulang. Akhirnya lo datang juga, men. Wah, Max, terima kasih, Max. Terima kasih. Gue masih bingung, Max, dengan hadiah yang diberi portal itu. Kirain emas atau semacamnya, padahal gue udah ngarap dapat apaan. Dia malah ngasih ginian. Dia tuh menolong buat masa depan channel Ludra. Asal lo konsisten dapat hasilnya yang tidak disangka-sangka. Karena konsep channel lo berkaitan tentang mistis-mistis dan misteri. Jadi dia merekomendasiin lo, tapi syukurlah portal pertama sudah lo buka. Ya sih, gue pantesan channelnya sepi karena tidak konsisten kayaknya. Ya mudah-mudahan lah, gue harus nyoba itu. Mudah-mudahan bener-bener memuaskan. Nah itu Mek, kalau soal portal gue masih bingung. Padahal gue kagak ngapa-ngapain, cuma masuk ke portalnya doang. Tahu-taunya dapat hadiah gitu.
Ya gue support lu biar channel lu berkembang. Gue gak bisa bantu banyak di sini, tapi gue rekomendasiin ya, lo buat playlist biar akurat dan biar penontonnya tidak bingung. Soal pembahasan mistis, lu buat playlist yang berjudul Portal Mistis. Dan sebaliknya buat misteri juga, lu buat playlist Portal Misteri biar tidak bentrok. Kalau soal itu gue kagak tahu, Dra. Ya intinya portal yang pertama sudah beres, tinggal kedua dan ketiga. Kalau kedua yang ketiga sudah kebuka, gue bisa ngadepin si penyihir jahat itu. Ya syukurnya yang pertama sudah beres. Wah, ide yang bagus itu, Max. Ya, makasih. Siap-siap, gue harus action. Kalau soal shorts gimana, Max? Gue masih bingung. Video shortnya harus buat 1000 video. Ya, itu banyak bener, Max. Ya, gue kagak tahu, Max, tuh portal bisa kebuka atau enggak. Dan gue herannya itu portal ngomong ke gue, lepaskan portal yang lainnya. Nah, gitu bilangnya. Kalau soal shorts sih, gue masih bingung. Tapi ya lu konsepin sendiri aja lah. Soalnya itu video-video pendek. Tapi intinya, jangan jauh-jauh dari konten channel lo. Ya gak apa-apa lah. Buat source video keseharian lo bersama gue juga pasti gak apa-apa lah. Yang penting terikat sama konten lo. Dan intinya, gue juga harus bersiap-siap mulai kembali cari jejak keberadaan portal yang lainnya. Soal portal ngomong seperti itu, gue juga belum paham apa maksudnya. Ya sekarang lo fokusin buat channel lo, dan gue mau fokus cari jejak tentang keberadaan portal yang lainnya. Oke, sekarang kita pulang untuk beristirahat dan kita bahas lagi tentang perjalanan lo tadi. Siap?